Memiliki perasaan dan emosi membantu kita untuk bisa memahami diri kita sendiri maupun orang lain, sehingga kita bisa membangun hubungan yang harmonis. Tanpa adanya perasaan dan emosi, membuat kita bersikap apatis kepada orang lain maupun diri sendiri. Yang rugi bukan hanya orang lain, tetapi diri kita sendiri yang akan tersiksa dengan rasa kebencian. Bukankah jauh lebih indah ketika kita bisa untuk saling memahami? Memahami bukan berarti mencampuri, tapi tentang bagaimana cara kita untuk bisa ikut merasa, mulai dari sukanya, dukanya, bahagianya, bahkan sedihnya. Bukankah itu yang membuat kita menjadi manusia? Pengen punya pacar kayak Violet Evergarden. Oke, halo semuanya. Balik lagi bareng aku Rozak di kanal YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng untuk belajar tentang bagaimana memahami maksud daripada perasaan. Yang di dalamnya ada kemarahan, ada rasa kehilangan, ada rasa kesedihan, dan juga bahkan ada rasa cinta. Intinya terkait dengan emosi kita. Ya, kita akan belajar bareng tentang perasaan ini dari karakter Violet Evergarden. Sedikit berkenalan dengan karakter Violet, dia adalah karakter utama dalam animenya, yang mana animenya diadaptasi dari novel Violet Evergarden karya Kana Akatsuki. Tentang Violet Evergarden, yang mana Violet ini digambarkan sebagai seorang gadis muda yang secara look cukup good looking lah gitu. Namun dia memiliki kepribadian yang digambarkan tidak mempunyai emosi. Kenapa sih karakter Violet ini menjadi seorang karakter yang tidak mempunyai emosi? Oke, kita coba untuk melihat cerita ke belakang tentang Violet. Pada saat itu, Violet ditemukan di sebuah pulau terpencil oleh pasukan militer Angkatan Laut yang dipimpin Kapten Dreadfleet Bougainvillea. Ia masih belum memiliki nama pada saat itu. Nah, di situ Violet ditunjukkan dengan sifat aslinya, yaitu menyerang dan membunuh pasukan-pasukan militer Angkatan Laut yang berada di situ. Karena rekan-rekan dari Kapten Dreadfleet ini atau pasukan-pasukan Angkatan Laut ini hendak memiliki atau mempunyai niatan buruk yang akan dilakukan kepada Violet. Sehingga di situ Violet melakukan penyerangan dan membunuh rekan-rekan Angkatan Laut. Nah, dari sifat membunuhnya itulah yang membuat Kapten Dreadfleet berpikir bahwa Violet ini adalah seseorang yang diciptakan atau dilatih untuk menjadi alat perang. Sehingga akhirnya Violet dibawa oleh Kapten Dreadfleet ke militer. Sekembalinya Violet diberikan kepada Mayor Gilbert sebagai bentuk hadiah untuk memperingati kenaikan pangkatnya. Oh iya, informasi bahwa Mayor Gilbert ini adalah saudara laki-laki atau adik laki-laki dari Kapten Dreadfleet. Mayor Gilbert memiliki perlakuan berbeda dengan kakaknya untuk memperlakukan Violet ini. Sang mayor sangat menentang perlakuan kakaknya yang berbuat kejam kepada Violet. Nah, justru yang dilakukan sang mayor itu berbanding balik dari kakaknya, yaitu dia mengajari Violet tentang bagaimana cara dia berbicara, cara dia merangkai kata-kata, dan masih banyak lagi hal-hal yang dia pelajari kepada Violet, selayaknya dia mengajari manusia pada umumnya. Dan Mayor Gilbert lah yang memberikan nama Violet itu kepada Violet itu sendiri, yang mana nama itu diambil dari bunga violet, dengan harapan sang mayor ingin si Violet ini bisa tumbuh dengan baik layaknya bunga violet. Singkat cerita, Violet di sini dijadikan pasukan militer untuk bisa ikut dalam agenda peperangan yang ditugaskan bertempur di bawah pimpinan pasukan yang dipimpin oleh sang Mayor Gilbert. Di sini Violet benar-benar berperang dengan luar biasa. Dia banyak membunuh pasukan-pasukan musuh gitu. Namun meskipun sang mayor yang telah membawa dia ikut berperang, sang mayor telah menyesali bahwa kenapa si Violet ini harus ikut berperang. Harusnya dia bisa tumbuh sebagai manusia normal pada umumnya. Di sini Violet benar-benar
menjadi orang yang tidak memiliki emosi, orang yang tidak memiliki perasaan, dan dia hanya bisa mengikuti perintah saja dari tuannya, yaitu si Mayor Gilbert. Dari sinilah hati sang Mayor Gilbert merasa hancur ketika dia sedang memperlakukan Violet selayaknya gadis normal. Violet benar-benar gak bisa mengerti tentang itu semua. Dalam pertempuran terakhir, Violet berjuang untuk bisa menyelamatkan sang jenderal. Nah, dalam prosesnya dia kehilangan kedua lengannya. Nah, hal inilah alasan kenapa Violet menggunakan lengan buatan. Di penghujung pertemuannya dengan sang mayor, mereka dipenuhi dengan luka-luka, yang mana hal itu membuat mereka tidak bisa keluar dari ruangan itu. Violet berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan sang mayor. Namun pengorbanannya sia-sia ketika sang mayor mendorong Violet keluar dari sebuah bom yang meledak dan akhirnya menewaskan sang mayor. Violet pun terselamatkan. Sebelum terjadinya ledakan itu, sang mayor sempat mengatakan kepada Violet bahwa Violet harus tetap hidup dan bebas. Dan juga sang Mayor Gilbert sempat mengungkapkan tentang perasaannya dia, bahwa dia mencintai Violet. Dan Violet pun tentu karena dengan personanya dia nggak bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan hidup bebas, dan apa sih makna dari kata aku mencintaimu. Dan akhirnya ya setelah itu Violet didorong keluar dan berhasil selamat dari ledakan bom itu. Oke, itulah yang membuat kenapa karakter Violet ini menjadi karakter yang tidak mempunyai emosi. Yang mana pada saat ia masih kecil dia sudah dilatih untuk menjadi alat perang. Kemudian dia ditemukan oleh si Kapten Dreadfleet untuk ikut dalam pasukan militer dan berperang bersama Mayor Gilbert. Kemudian pada akhirnya Mayor Gilbert di penghujung kehidupannya dia sempat mengungkapkan isi hatinya, mana dengan hal itu membuat Violet kebingungan untuk memahami tentang maknanya. Namun dari situ dia mencoba untuk bisa mencari arti dari apa yang telah dikatakan tuannya, yaitu Mayor Gilbert. Oke, gimana perjalanan Violet berikutnya untuk mencari makna dari apa yang dikatakan oleh Mayor Gilbert? Di perjalanan selanjutnya, pasca kepergian dari Mayor Gilbert, Violet tidak lagi menjadi pasukan militer. Dia memutuskan untuk menjalankan misi, yaitu dengan misi mencari makna tentang arti daripada perasaan. Nah, di sini Violet memutuskan untuk bekerja di perusahaan jasa pos, yang mana jasa pos ini memiliki boneka memoir otomatis, yaitu sekelompok pengetik surat yang membantu orang-orang yang tidak bisa mengetik dan menuangkan perasaan atau emosinya ke dalam kata-kata. Dari situlah dia banyak belajar, banyak dibantu oleh sekelompok boneka memoir otomatis. Namun sebelumnya Violet hanyalah manusia yang selama hidupnya dihabiskan untuk berperang. Tentu dia sangat kesulitan untuk memahami tentang perasaan. Dia selalu menerima informasi dan mengartikan informasi itu secara harfiah, dan bahkan ketika dia disuruh untuk menulis surat, dia selalu menulis surat itu teksnya itu benar-benar seperti laporan militer gitu, saking dia tidak mengerti tentang makna daripada perasaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, Violet terus belajar untuk bagaimana cara dia memahami tentang perasaan itu sendiri. Di sana dia bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang berbeda, mulai dari berbagi cerita, berbagi tentang keadaannya, berbagi tentang masalah-masalahnya. Dari situ dia merasa relate, dari situ dia benar-benar merasa terhubung, yang mana dengan adanya keterhubungan itu membuat Violet bisa sedikit demi sedikit memahami tentang makna daripada perasaan itu sendiri. Begitu dia mampu terhubung dengan perasaannya, akhirnya dia bisa sedikit demi sedikit menulis surat dengan lebih bermakna.
Di sepanjang jalan, dia akhirnya bisa sedikit memahami tentang perasaannya dia sendiri yang sebelumnya dia tidak mampu untuk memahaminya. Violet belajar tentang pentingnya mengekspresikan emosi kepada orang lain dan memperoleh kepercayaan diri dalam mendengarkan dan berhubungan dengan orang lain. Oke, jadi inilah kisah Violet tentang bagaimana cara dia untuk bisa memahami makna daripada perasaan. Kisah Violet Evergarden merangkum tema-tema universal tentang cinta, kehilangan, dan pertumbuhan pribadi. Melalui perjalanan emosinya, Violet bertumbuh dan memahami lebih dalam tentang kompleksitas perasaan manusia, serta bagaimana cara menyampaikan emosi melalui kata-kata. Tukang pos tidak mengantar surat, tapi mereka mengantar kebahagiaan.